Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena kemarin terputus ya, yang sampai membacanya pendahuluan Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini sampai ke puji syukur ya. Saya ulangi ya, ke puji syukur ya. Puji syukur kami panjatkan pula kepadanya atas dorongan ilham, inspirasi dan kekuatan yang dilimpahkan sehingga kami dapat menemukan berbagai hujah, pengetahuan dan hikmah serta keterangan petunjuk tentang riwayat kehidupan para anggota Baitun Nubuwah rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam berbagai buku, makalah, kisah dan riwayat, baik yang bersifat menyeluruh maupun yang bersifat rincian terpisah-pisah. Dengan pertolongan dan taufiknya, kami menulis buku ini sebagai pelengkap buku kami terdahulu berjudul Syiratul Mustafa, riwayat kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menjadikan buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, diutus membawa hidayah dan agama yang benar kepada semua makhluk jin dan manusia, Arab dan bukan Arab. Beliau adalah seorang nabi yang hidup berhiaskan budi pekerti luhur, perilaku utama dan perangai mulia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam sejahtera kepada beliau beserta keluarga, para sahabat dan semua orang-orang yang mengikuti jalan kebenarannya serta mengikuti jejaknya dan mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Kepada Allah jualah kami mohon pertolongan. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam lingkungan yang penuh barokah. Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada mulanya riwayat kehidupan Pada mulanya riwayat kehidupan para anggota keluarga Rasulullah SAW hendak kami satukan dengan buku kami yang terdahulu Syiratul Mustafa, sebab bagaimanapun kehidupan pribadi beliau dalam menghadapi rumah tangga dan para anggota keluarganya tidak dapat dipisahkan dari semua segi kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul dan sebagai manusia agung. Semua yang beliau lakukan dan ucapkan adalah sunnah dan dapat menjadi sumber hukum kedua sesudah kitabullah Al-Quran. Sekurang-kurangnya sunnah beliau adalah suri tauladan yang sempurna. Akan tetapi mengingat ketebalan buku Syiratul Mustafa yang mencapai 1024 halaman, maka riwayat kehidupan rumah tangga dan para anggota keluarga beliau kami pisahkan menjadi buku tersendiri. Hal itu perlu kami ketengahkan karena seluruh kehidupan beliau merupakan kesatuan utuh. Tak ada satu segi pun yang terpisah dari yang lain. Mengenai keutuhan pribadi beliau kami uraikan secara ringkas seperti berikut. Junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW lahir di Makkah dalam keadaan yatim, dibesarkan dalam keadaan miskin, tidak belajar pada suatu unit pendidikan apapun juga, dan tidak dapat membaca atau menulis. Beliau hidup dalam kehidupan terbelakang, kendati beliau berasal dari keturunan kabilah terhormat sehingga beroleh kepercayaan masyarakat mengelola tempat suci Ka'bah. Akan tetapi semua faktor yang
kami sebut tadi tidak membawa dampak negatif sedikit pun pada keutuhan pribadi beliau. Sejumlah pakar ilmu pengetahuan dari berbagai agama, disiplin ilmu di berbagai belahan bumi dan di dalam berbagai zaman, dengan menggunakan tolak ukur masing-masing, semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu di antara manusia terbesar. Jika orang enggan menyebut beliau sebagai manusia terbesar yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan, demikianlah kesimpulan Thomas Carlyle di dalam bukunya On Hero Worship and the Heroes in History, berdasarkan tolak ukur kepahlawanan. Demikian pula Will Durant di dalam bukunya The Story of Civilization in the World yang menggunakan tolak ukur kekaryaan dalam penilaian. Marcus Dodds menarik kesimpulan yang sama di dalam bukunya Muhammad, Buddha and Christ yang dalam penilaiannya menggunakan tolak ukur keberanian moral. Najmi juga menempatkan kesimpulan yang sama di dalam bukunya Muhammad Ar-Rasulullah War-Risalah. Dalam hal itu ia menggunakan tolak ukur metode pembuktian ajaran. Michael Hahn di dalam bukunya yang berjudul The Hundred ya, 100,000 atau di 100 ranking of the most influential person in history menetapkan kesimpulan yang sama pula. Ia menilai beliau sebagai manusia yang mempunyai pengaruh terbesar di dunia. Masih banyak deretan nama-nama ilmuwan lain yang mengakui keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sebagian makna janji Allah Subhanallah Ta'ala kepada beliau di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 4 ya. Wa rafa'na laka dzikra, kami pasti akan mengangkat namamu hai Muhammad setinggi-tinggi. Wa rafa'na laka dzikra, itu jugalah sebagai dari maksud firman Allah yang tertuju kepada seluruh umat manusia, bagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nisa 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubinan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Tuhan kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya, dan telah pula kami turunkan kepada kalian cahaya terang beneran Al-Quran. Benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bukti kebenaran. Kendati banyak faktor kelemahan dan kekurangan yang melingkari kehidupan beliau sejak lahir, yatim, miskin, buta huruf, dan lingkungan terbelakang, namun banyak pakar sejarah yang jujur mengakui kebesaran dan keagungan beliau walau mereka itu non-muslim. Benar, para pakar pendidikan pada umumnya berpendapat bahwa kepribadian seseorang dibentuk oleh ayah, ibu, sekolah, dan lingkaran. Akan tetapi itu semua tidak berlaku bagi manusia pilihan Allah, baginda Muhammad SAW. Allah sendirilah yang mempersiapkan dan mendidik beliau sehingga bebas sama sekali dari semua faktor tersebut.
Beliau terhindar dari acuan pengarahan ayahnya yang sudah wafat sebelum beliau lahir. Juga terhindar dari acuan ibu. Bukankah beliau dibesarkan jauh dari bundanya? Beliau tidak mengenal baca tulis dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dan tidak pernah menerima pengarahan dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki beliau terhindar dari pengaruh peradaban apa saja yang mewarnai kepribadiannya. Bukan lain adalah beliau sendiri yang menegaskan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dini." Allah Tuhanku yang mendidikku, maka dialah yang telah mendidik diriku sebaik-baiknya. Hadis. Ada 4 tipe manusia di dalam kehidupan, yaitu pekerja, pemikir, seniman, dan manusia yang jiwanya larut dalam ibadah pada diri Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tipe tersebut terpadu dalam bentuk yang amat sempurna. Demikian utuh dan sempurna pribadi beliau sesuai dengan tugas kenabian dan risalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Surah Al-Anbiya 107. Selain itu beliau juga ditetapkan oleh Rabbul Alamin sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Pada pribadi Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian dan bagi setiap orang yang mengharapkan keridhaan Allah serta kebahagiaan hidup di akhirat. Surat Al-Ahzab 2. Benar, beliau adalah seorang manusia biasa, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 100. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Akan tetapi persamaan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia yang lain adalah dalam basyariah, fisik dan psikis kemanusiaan. Dalam arti beliau mempunyai mata, telinga, tangan, kaki, anggota-anggota tubuh lain seperti yang lazim ada pada manusia. Selain itu, beliau juga mempunyai naluri seperti butuh makan, minum, hubungan suami istri, dapat merasa senang dan susah, gembira dan marah. Dalam kesemuanya itu, beliau memang manusia biasa. Akan tetapi, sifat-sifat kemanusiaan beliau seperti kejujuran, keluhuran, kasih sayang dan sebagainya adalah berbeda dengan manusia yang lain. Inilah bedanya Nabi Muhammad dengan manusia lain. Beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa taala banyak keistimewaan yang tidak dikaruniakan kepada manusia yang lain. Bahkan tidak pula dikaruniakan kepada malaikat yang terdekat dengan ars kekuasaannya. Seperti malaikat Jibril alaihissalam. Di antara keistimewaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ialah keterpeliharaan, ismah,
beliau dari segala dosa dan noda. Sirah Ibnu Hisam mengemukakan sebuah riwayat dari sumber yang dapat dipercaya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW masih kanak-kanak, saat bermain-main agak jauh dari rumah ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah, beliau didatangi seorang malaikat berpakaian putih bersih. Beliau dipegang lalu dibaringkan, kemudian dibedah di hati beliau, disucikan dari semua benih kotoran dan dosa. Peristiwa itu disaksikan sendiri oleh anak lelaki Halimah yang sedang menemani beliau bermain-main. Karena takut ia lari sambil berteriak memanggil-manggil ibunya. Sumber riwayat lain mengetengahkan peristiwa pembedahan dada beliau Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu ketika beliau hendak di-mi'rajkan di Siratul Muntaha, melewati 7 petala langit. Maksud pembedahan itu ialah untuk lebih mensucikan lagi hati beliau yang sudah suci. Sebab beliau hendak dihadirkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Berdasarkan 2 riwayat dari sumber yang dapat dipercaya itu, kita tidak meragukan keistimewaan sifat dan yang dikaruniakan Allah kepada beliau. Sementara orang-orang berpendapat bahwa pembedahan dada yang diriwayatkan itu hanya bersifat metafisik, yakni bukan peristiwa fisik, itu bukan masalah penting untuk dipersoalkan. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri adalah peristiwa fisik dan metafisik sekaligus. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang dengan kekuasaannya memperjalankan hambanya Nabi Allah Muhammad SAW di malam hari. Surat Al-Isra ayat 1. Lafaz hamba tidak bermakna lain kecuali manusia utuh, ruh dan jasad. Peristiwa Isra dan Mi'raj dapat kita sebut sebagai puncak keistimewaan pribadi dan sifat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk selain beliau, baik di kalangan para nabi dan rasul maupun di kalangan para malaikat muqarrabin, yang pernah beroleh martabat dan keistimewaan seperti beliau. Beliau, malaikat Jibril sendiri dalam perjalanan mengantar beliau hingga ke 7 petala langit, berhenti sampai batas itu. Rasulullah SAW dipersilahkan melanjutkan perjalanan di Siratul Muntaha, tempat tersuci yang tidak dapat dijamah oleh makhluk Allah apapun selain beliau. Beliau sajalah hamba Allah satu-satunya yang diperkenankan mencapai tempat tersuci dan termulia, Siratul Muntaha. Dari sanalah beliau melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya, tidak lagi seperti yang dilihatnya selama dalam perjalanan di Siratul Muntaha. Pada hakikatnya Mi'raj adalah kemuliaan luar biasa yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkehendak menghadirkan beliau di hadapannya. Namun sebagai makhluk ciptaannya, beliau tidak memiliki daya dan sarana untuk menempuh perjalanan suci di alam malakut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperlengkapi beliau dengan kekuatan luar biasa dan sarana-sarana serba suci yang diperlukan. 1. Beliau dibedah, disucikan hatinya. Beliau dahulu sesuci-sucinya sebelum memulai perjalanan. Yang kedua, untuk perjalanan beliau di alam suci malakut, Allah menciptakan kendaraan khusus berupa buraq sebagai pengantar dan penunjuk jalan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam menyertai perjalanan beliau hingga batas maksimal yang dapat dijangkau oleh malaikat tersebut. Selebihnya dari batas itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghadirkan beliau di hadapan
bahlike kebesaran dan keagungannya, dan menerima perintah sholat fardu bagi umatnya 5 kali sehari semalam. Tidak ada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beroleh kemuliaan setinggi itu. Benar, Nabi Isa alaihissalam dinaikkan Allah SWT ke langit, tetapi itu dalam rangka akhir hayatnya di muka bumi dan tidak kembali lagi untuk melanjutkan tugas kenabian dan kerasulannya. Amat banyak keistimewaan sifat pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan Allah, Al-Mustafa. Akhlaknya demikian tinggi dan sempurna tiada tara, sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhlah bahwa engkau hai Muhammad benar-benar berbudi pekerti agung. Tidak ada kontradiksi antara keluhuran, martabat dan kemuliaan sifat beliau yang serba istimewa dengan keagungan akhlak beliau dalam kehidupannya di tengah umat manusia. Pemeliharaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada beliau merupakan jaminan paling kokoh untuk menghindarkan beliau dari segala jenis kekurangan dan kelemahan, apalagi kekeliruan dan kesalahan. Berbagai keistimewaan sifat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat beliau menjadi manusia yang kedudukan dan martabatnya berada di atas seluruh umat manusia, mulai Adam alaihissalam hingga saat datangnya hari akhir. Demikian, nanti kita lanjut lagi ini sirah dari Baitun Nubuwah karya Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini. Insyaallah yang ini yang keempat ya, yang keempat. Nanti yang kelima kita baca lagi. Terima kasih, ikuti terus kisahnya di channel Yayi TV. Minimal kitab ini ya saya baca untuk diri saya pribadi, dan keluarga bisa nonton kembali apa yang saya baca, membacakan umat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.